Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Tentunya kita semua sudah menyaksikan ya teriak-teriaknya Ahok terkait korupsi Pertamina. Ahok adalah komisaris utama Pertamina. Kenapa beliau baru sekarang bersuara yang katanya teriak-teriak, saya akan tangkap, saya akan penjarakan kalian semua ya. Kenapa baru sekarang? Padahal pada saat menjabat komisaris, ya beliau itu sudah punya kuasa, ya. Yang mana komisaris itu ialah sebagai pengawas. Kalaulah Ahok ini tahu penyimpangan-penyimpangan yang ada di Pertamina, kenapa tidak pada saat beliau menjabat komisaris membongkar semuanya? Paling tidak membuat laporan. Ya. Apakah ini hanya bentuk kepanikan Ahok saja? Ya. Apakah Ahok juga terlibat di sana? Kita nggak tahu ya. Nah ini Ahok mendapat pesan yang monohok dari Hotman Paris Hutapea dan juga netizen Indonesia. Seperti apa video selengkapnya? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Hai Ahok, Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Miliaran gaji. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi, bahkan pencurian 1 sen pun. Ya. Itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lo? Lu nggak ada apa-apanya kok. Mana lu mahasiswa, kok nggak mau turun ke jalan kalian ini? Diperkirakan hampir 1 kuadriliun ya total kerugian negara akibat korupsi Pertamina. Mana lu Najwa Shihab, mana peringatan darurat lu, mana media lu yang provokator itu? Ayo provokasi lagi biar semua rakyat turun ke jalan untuk menuntut disahkannya undang-undang perampasan aset. Berani nggak? Ya enggak lah, orang nggak ada dorongannya, nggak ada duitnya. Kalau aja kita fokus disahkannya undang-undang perampasan aset, koruptor itu udah pada gigit garis sekarang. Tapi apa? Kalian malah mendukung mereka, menolak efisiensi. Ayo demo, turun ke jalan, mana kalian tuntut itu DPR untuk membuat undang-undang tentang hukuman mati untuk para koruptor. Berani nggak? Nggak cuma koruptornya aja, tapi sekeluarga dihukum mati karena ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit yang turun-temurun diturunkan dari zaman Belanda, dari zaman Londo Ireng. Sejarah itu dibuat pemenang kita selama ini dibodoh-bodohin. Belanda nggak seburuk itu, kita dijajah sama bangsa kita sendiri sampai sekarang. Atau demo si Puan untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Kalau tidak dipecat aja. Nah gimana? Setuju nggak kalian? Beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Prabowo isinya Mulyono. Bisa aja nih Bang Adian. Adian Napitupulu itu ya. Bukannya yang bener gini Bang ya, pilih Mulyono isinya Megawati. Nah itu yang bener Bang. Kan Pertamax ini ya Bang ya, terjadi di era partai lu berkuasa Bang. 5 tahun tidak tersentuh, 5 tahun tidak terbongkar sama sekali. Padahal komutnya kan dari partai lu juga Bang, partai Banteng. Katanya tahu nih kebobrokan di Pertamina, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ahok itu Karena namanya. atasannya siapa? Atasannya kan Ibu Ketum. Kalau kader Banteng kan petugas partai yang harus nurut sama Ibu Ketum. Ibu Ketum. Ini ya Bang ya, kasus Pertamax ini kan terbongkar di eranya Pak Prabowo ya kan, yang sering kalian bilang disetir sama Mulyono, dibongkar Bang di eranya Pak Prabowo Subianto Bang. Bayangkan kalau tidak terbongkar, berapa tahun lagi nih kami para rakyat ditipu tuh sama Pertamax abal-abal ya Bang ya. Jadi yang bener ya Bang ya, beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Mulyono
isinya Megawati. Megawati. Nah itu baru tepat Bang. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai Komisaris Utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Pak Ahok, jawab Pak Ahok. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, mempenjarakan kalian semua. Ganti rezim, memenjarakan semua. Padahal pada saat itu rezimnya Pak Jokowi yang berkuasa partai PDIP. Kenapa nggak berani pada saat itu? Ya, jangan-jangan, nggak boleh seuzon ya. Ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap Pak Ahok ini keren, membuka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang bobnya oknum-oknum Pertamina. Harusnya dibuka pada saat itu. Kenapa nggak dibuka pada saat itu? Kenapa sekarang baru keluar-keluar di rezimnya Pak Prabowo Subianto? Padahal beliau kader PDIP. Rezim pada saat itu partai yang menguasai partai PDIP. Itu pertanyaannya ya. Kenapa rakyat nggak curiga? Kalau sekarang terlambat lah. Negara sudah merugi banyak, masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Yang harusnya mendapat apresiasi tinggi-tinggi dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah emang Pak Ahok ngomong, nggak tahu juga kita. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah, ya kan, ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat bos. Telat bos. Telat Pak Ahok. Buktinya nelayan Pak Khalid aja hanya nelayan biasa, ya, tidak punya sumber daya seperti Pak Ahok sebagai komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut, ya kan? Sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran. Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kasus korupsi baru lagi, udah tahu mau puasa, masih demen bawa penyakit. Setelah Pertamina sekarang terbitlah korupsi pengadaan kapal PT ASDP sebesar 839 yang ngerugiin negara. Ini mau puasa, bisa nggak sih ngasih berita tuh yang enakin dari tadi? Dari kemarin deh, berita tuh nggak ada yang nyenangin masyarakat, beritanya ngesel. Gue seneng satu sisi Kejaksaan Agung sama KPK ini lagi bersih-bersih, tapi satu sisi kayak, negara kita ini negara apa sih? Kemarin-kemarin tuh kayak bobrok semua. Kemarin masalah bensin, sekarang masalah oplosan. Dan yang gue lebih sebelin ya, coba tolong kepala KPK, Kejaksaan Agung dan sebagainya nih. Ini gue minta tolong banget nih. Mereka ini udah beneran maling ya. Ngapain disuruh pakai masker? Tunjukin aja mukanya. Nih, asal tahu ya, kemarin ada anak yatim yang diarak sama satu desa cuman gara-gara maling pisang buat ngidupin adeknya. Ini jelas-jelas ngerugiin negara. Banyak orang yang mungkin seharusnya selamat jadi gak selamat ke korupsi sama makhluk-makhluk ini. Udahlah buat kebijakan, Gerindra atau admin-admin buat kebijakan. Orang korupsi itu gak usah pakein masker, tunjukin. Orang memang buat malu keluarga, buat malu negara, bahkan nyusahin masyarakat. Ngapain ditutup-tutupin? Mana tuh yang kemarin bilang gak nasionalis dan lain sebagainya. Lihat Pak, yang gak nasionalis bukan masyarakat yang pergi ke luar negeri buat kerja terus balik lagi ke sini hidupin keluarganya. Yang gak nasionalis itu orang-orang yang begitu, yang punya jabatan di sana, teman-teman Bapak Pak. Tuh, makan nasionalis. Mau puasa bukannya
berita baik, korupsi, semua entah apa. Ya Allah ya Karim, semoga ntar di akhirat bisa ngurangin dosa saya ya Allah, kita semua amin. Astagfirullahaladzim. 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 Luar biasa ya. Nah, ketik komentar kalian ya terkait video kita kali ini, pandangan kalian seperti apa? Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.